Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, di sini saya Siti Koni Alfiatin akan menjelaskan materi bekerja keras dan bertanggung jawab. Di sini poin yang akan saya jelaskan mengenai pertama, pandangan Islam mengenai bekerja keras. Kedua, pengertian kerja keras. Ketiga, membiasakan perilaku bekerja keras. Keempat, hikmah kerja keras. Kelima, Islam dan tanggung jawab. Keenam, makna tanggung jawab. Ketujuh, klasifikasi tanggung jawab. Dan yang terakhir mengenai hikmah tanggung jawab. Oke, selanjutnya teman-teman bisa menyimak video dari saya ya. Di sini poin pertama yang akan saya jelaskan mengenai pandangan Islam mengenai bekerja keras. Islam menganjurkan setiap umatnya diwajibkan bekerja keras guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja keras memiliki manfaat selain dapat menjadikan hidupnya yang sejahtera, tentram, dan nyaman, juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita juga harus yakin bahwa hasil tidak akan mengkhianati usahanya. Kewajiban untuk selalu bekerja keras ini terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim, yang berarti dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan buatlah baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya, poin yang kedua mengenai pengertian kerja keras. Teman-teman tahu nggak sih apa itu arti dari kerja keras? Kerja di sini berarti melakukan sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari nafkah. Sedangkan kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan dan memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Bekerja keras merupakan bagian dari akhlakul karimah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Sebab secara syariatnya dengan kerja keraslah seseorang akan berhasil menggapai cita-citanya. Di sini poin 3 mengenai membiasakan perilaku bekerja keras. Perilaku bekerja keras sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perintah bekerja berkarya untuk mencari rezeki yang halal dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan katakanlah pekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang selanjutnya di sini ada cara membiasakan perilaku bekerja keras. Yang pertama di sini yaitu niatkan bahwa kerja keras merupakan suatu ibadah. Yang kedua, mengerjakan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, pantang menyerah apabila mendapati sebuah kesulitan. Dan yang keempat, tidak mengerjakan pekerjaan yang dilarang oleh agama.
Yang kelima, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bekerja keras. Yang keenam, selalu bersyukur dengan hasil yang didapati. Dan yang terakhir, selalu bersabar apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang kita hendaki. Poin keempat yaitu hikmah kerja keras. Hikmah dari kerja keras di sini ada 7 macam, yaitu yang pertama dapat mengembangkan potensi diri baik berupa bakat, minat, pengetahuan maupun keterampilan. Yang kedua, dapat membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab. Yang ketiga, mengangkat harkat martabat diri baik sebagai makhluk individu maupun sebagai masyarakat. Yang keempat, dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Dan yang kelima, dapat mendorong hidup mandiri dan tidak menjadikannya beban bagi orang lain. Yang keenam, dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga terpenuhi. Dan yang ketujuh di sini, mampu menjalani hidup yang layak. Poin yang kelima di sini mengenai Islam dan tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab dalam Islam itu berdasarkan atas perbuatan individu sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-An'am ayat 164 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Shadaqallahul adzim, yang artinya, dan janganlah seseorang berbuat dosa melainkan kemudorotan kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan dijelaskan pula dalam surah Yasin ayat 12 yang berbunyi Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul adzim, yang artinya kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Yang selanjutnya, poin ke-6 di sini yaitu makna tanggung jawab. Apa sih makna dari tanggung jawab itu? Tanggung jawab memiliki arti yaitu berkewajiban untuk menanggung dan memikul jawab. Secara sederhananya, tanggung jawab adalah menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi dan dialami. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuatan sesuatu sebagaimana perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Poin yang ketujuh mengenai hikmah tanggung jawab. Hikmah dari tanggung jawab di sini ada 5 macam, yaitu yang pertama, mendapatkan kepercayaan orang banyak. Yang kedua, mendorong pelaku dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah dan cepat sukses. Dan yang ketiga, memberikan dampak lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi permasalahan. Yang keempat, mendapatkan penghargaan oleh masyarakat. Dan yang kelima, dapat memperhitungkan sebab akibat dan dampak perbuatan di masyarakat. Di sini, poin yang terakhir atau yang ketujuh mengenai klasifikasi dari tanggung jawab. Klasifikasi dari tanggung jawab di sini ada 4 macam, yaitu yang pertama tanggung jawab kepada Allah, yang kedua tanggung jawab kepada keluarga, yang ketiga tanggung jawab kepada masyarakat, dan yang keempat tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Tanggung jawab kepada Allah di sini contohnya seseorang harus mampu taat kepada Allah dan menjalankan perintahnya serta menjauhi semua larangannya dengan ikhlas dan akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sedangkan tanggung jawab kepada keluarga di sini contohnya menghargai satu sama lain, yaitu sebagai seorang anak harus mampu menghormati orang tua dan kakak serta semua anggota keluarga lainnya.
karena rasa hormat dapat mewujudkan sikap tanggung jawab dengan penuh sukacita. Dan yang ketiga yaitu tanggung jawab kepada masyarakat. Contohnya, menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta sejahtera. Dan yang terakhir, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Contohnya, mematuhi dan melaksanakan aturan-aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh negara, baik berpikir, bertutur kata, dan bertingkah laku. Demikian itu tadi penjelasan dari saya mengenai bekerja keras dan bertanggung jawab. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.